Tianjin adalah sebuah kota di mana menjadi harapan bangsa. Di kota itu, para pemuda berkumpul untuk belajar. Namun, faktanya kota tersebut malah menjadi neraka untuk para pemuda karena mereka rela mengorbankan masa mudanya sebagai jaminan. Di kota itu, Insung tinggal. Ia adalah seorang pekerja yang bekerja sebagai kasir di pusat pembelanjaan. Suatu hari, Insung mengomentari belanjaan pelanggannya, sehingga pelanggan di supermarket itu menjadi risih. Ia kemudian dimarahi oleh bosnya, sampai-sampai Insung berhayal membalas tindakan bosnya itu. Seusai bekerja, Insung pergi ke suatu taman. Ia mengomel sendiri tentang masalah yang ia hadapi. Ia pun kemudian memeriksa hasil tes kepolisian yang ia ikuti. Ternyata, namanya tak tercantum dalam daftar nama yang lolos seleksi. Ia pun tak kecewa, karena ia sudah terbiasa dengan kegagalan tes yang ia hadapi, bahkan sampai berkali-kali gagal. Suatu saat, teman Insung yang bernama Jisup mengunjungi apartemen Insung. Sampainya di sana, ia mencoba membukanya, namun ia tak bisa membuka pintu kediaman Insung. Dengan khawatir, ia pergi menuju penjaga apartemen untuk meminta kunci tempat Insung. Ia kemudian membukanya dan menemukan Insung tengah berdiri. Jisup kemudian mencoba menghibur temannya itu. Ia mencoba menghibur dengan berkata bahwa ia juga tak lolos tes kepolisian. Namun bukan karena itu Insung bersedih. Ia bersedih karena telah dicampakkan oleh kekasihnya yang bernama Sora. 9 jam sebelum mereka bertemu di tempat itu, Insung bertemu dengan Sora. Kala itu, Sora memutuskan hubungannya dengan Insung. Mendengar cerita yang disampaikan Insung, Jisup menjadi kesal. Ia menyindir dengan berkata keras kepada Sora. Sora adalah tetangga sebelah Jisung. 너가 한 것 중에 제일 잘했어. 진짜 너무했다. 지는 안 떨어지나? 그래, 난 자여도 싸. Insung dan Jisup kemudian pergi ke tempat karaoke. Jisup mengajak temannya itu untuk menyemangati dan menghiburnya. Namun tetap saja, Insung termenung memikirkan Sora. Sepulang dari tempat hiburan tersebut, Insung terkejut karena semua barang miliknya dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Hal itu ternyata dikarenakan Insung telah menunggak 2 bulan biaya kontrak tempat itu. Insung kala itu merasa bingung. Ia tak tahu harus kemana. Saat itu, ia memutuskan untuk tinggal sementara di market tempat ia bekerja. Keesokan hari, Insung ketahuan tidur di tempat itu. Ia dipecat karena hal tersebut dan juga tak mendapatkan upah hasilnya bekerja. Ia pun kemudian mencoba mencari pekerjaan lewat internet. Di sana, ia menemukan sebuah lowongan pekerjaan dengan gaji $800 dalam 3 hari masa kerja. Ia kemudian mengambil pekerjaan itu. Keesokan hari, ia tengah berada di sebuah rumah sakit. Hal itu dikarenakan pekerjaan yang ia ambil. Ia menjadi seorang kelinci percobaan demi mendapatkan uang yang banyak. Dalam pekerjaannya, ia hanya harus makan dan minum obat dari dokter. Setelah pekerjaannya selesai, Insung diperbolehkan pulang. Saat akan keluar rumah sakit, Insung merasakan pusing yang sangat. Ia merasakan indera pendengarannya menjadi sangat tajam. Setelah dari rumah sakit itu, Insung mencoba menemui Sora. Ia kecewa lantaran Sora tak menghiraukan dirinya. Insung kemudian menemui Jisup di suatu restoran. Di sana, ia membahas tentang Sora, yang kemungkinan Sora memutuskan hubungannya dengan Insung karena sedang dekat dengan pria lain. Setelah pertemuan itu, Insung kembali ke apartemennya. Ia membayar penuh kekurangan sewanya dahulu, sehingga ia bisa tinggal kembali di sana. Saat itu, tiba-tiba saja Insung merasa sangat menggigil. Hingga keesokan hari, Insung pergi ke sebuah apotek untuk membeli obat. Sepulang dari tempat itu, Insung tak menyadari jika ada mobil yang akan menabraknya. Namun, dengan refleks yang luar biasa, Insung menghindarinya. Insung kemudian pulang dan ia menyadari ada yang aneh. Ia bisa melihat tanpa menggunakan kacamata lagi. Ia kemudian pergi ke rumah sakit guna memeriksakan keadaannya saat itu, di mana mungkin saja Insung terkena efek samping dari obat yang ia makan kemarin. Dokter kemudian menyatakan bahwa tak ada yang aneh dengan tubuh Insung. Mungkin kejadian kemarin adalah efek samping yang positif. Begitu ungkap dokter. Insung kemudian menemui Jisup. Ia bermain biliar dengannya. Namun, tiba-tiba Insung menjadi sangat ahli bermain biliar. Ia bisa memperkirakan kemana bola akan lari, sehingga membuat takjub orang yang melihatnya. Di sisi lain, Sora sedang terlambat interview kerja.
Ia yang tergesa-gesa ditawari tumpangan oleh teman dekatnya. Ia merupakan seorang yang bekerja sebagai polisi. Karena sangat terlambat, Sora mau diantar oleh orang tersebut. Di tengah jalan, Insung tak sengaja melihat Sora bersama polisi itu. Hal itu membuat Insung jengkel dan mengejarnya. Sampai-sampai ia tak melihat adanya pekerja yang membawa pipa. Dan Insung tak sengaja menabrak pipa itu dengan keras. Sontak saja hal itu membuat Sora terkejut. Ia pun berhenti untuk menolong Insung. Akan tetapi Insung marah dan Sora menamparnya. Setibanya di rumah, Insung memeriksa dahinya. Ternyata luka di dahi akibat benturan itu langsung sembuh. Karena masih penasaran dengan Sora, Insung pergi ke sebuah toko buku. Di sana, ia mencari buku tentang bagaimana memenangkan hati wanita. Setelah membaca buku itu, ia pergi ke tempat ia bekerja dulu. Ia meminta gaji yang belum dibayarkan oleh bosnya dulu. Setelah mendapatkan uang itu, ia pergi untuk merubah gaya rambutnya. Dan juga, uang itu ia gunakan untuk merubah style busananya. Bahkan, para gadis yang melihat Insung menjadi terpesona. Dalam perjalanan pulang, pendengaran tajam Insung kembali tersentil. Ia mendengar seorang wanita sedang digoda oleh beberapa pria. Seketika, Insung datang dan mengajar para berandalan itu bak superhero. 진짜 요새 겸손치 않은 애들이 왜 이렇게 많아? 너 안 나가? 안 나가? 안 나가? 너 Keesokan hari, Insung bertemu kembali dengan wanita yang ia selamatkan kemarin. Wanita itu bernama Taei. Ia kemudian mengajak Insung dan Jisup untuk makan bersama dan bersenang-senang di tempat karaoke. Hal itu merupakan rasa terima kasih yang ia berikan kepada Insung. Malam itu, Insung mengantarkan Taei pulang. Lalu, Taei mengungkapkan perasaannya kepada Insung bahwa ia menyukai Insung. Dengan tersenyum, Insung berkata dalam hatinya bahwa ternyata ia bisa memikat wanita. Ia pun kemudian pulang dan bertemu kembali dengan Jisup. Saat itu, Jisup mengatakan bahwa ia merelakan cintanya untuk Insung. Karena sebenarnya, Jisup sangat menyukai Taei dari dulu. Sesampainya di rumah, Insung berpikiran untuk mencatat efek samping dari obat yang ia konsumsi. Bahwa ia bisa lari 100 meter dalam 11 detik. Ia tak pernah lelah sebanyak apapun ia berolahraga. Ia bahkan bisa mendengar dan melihat sesuatu yang jatuh. Insung pun senang dengan keadaannya saat itu. Tak begitu dengan Sora. Ia masih bersedih dengan perpisahannya dengan Insung. Ia ternyata masih terkenang masa kebersamaan mereka. Sebenarnya, Sora tak menginginkan perpisahan itu. Ia hanya berpikiran untuk fokus kepada sekolahnya. Karena orang tua Sora tak bisa membiayai sekolah anaknya itu. Sehingga Sora harus bekerja untuk membiayai kehidupan dan pendidikannya. Suatu waktu, Insung yang sedang berduaan dengan Taeyi tak sengaja bertemu Sora. Insung berniat membuat cemburu Sora dengan menerima cinta yang Taeyi ungkapkan. 아이, 야 어디가 그렇게 좋아? 다 좋은데요? 나도 너 좋아. 너무 좋아요. Dan suatu ketika, Insung dan Sora bertemu di atap apartemen. Ia tak sengaja bertemu karena tengah menjemur pakaian di tempat itu. Dengan rasa kesal, Insung menyenggol Sora seakan berkata, menyingkirlah. Sora pun membalas dengan melemparkan pakaian Insung ke bawah saat Insung berada di bawah. Karena hal itu, Insung mencoba untuk membalas dendam kepada Sora. Insung mengajak Taeyi untuk berkencan di sebuah restoran, di mana tempat itu merupakan tempat di mana Sora bekerja sebagai seorang pianis. Insung meminta untuk ganti alunan musik dengan musik yang sulit untuk dimainkan Sora. Tentu saja, Sora tak bisa memainkan musik itu. Dan hal itu membuat Insung tersenyum bahagia. Selepas bekerja, Sora akhirnya pulang. Dan ia mendapati polisi yang menyukainya menaruh makanan di depan pintu Sora. Ternyata, ialah yang selalu menaruh makanan tersebut di pintu. Ternyata selama ini polisi tersebut sangat menyukai Sora. Ia sering mencuri pandang Sora secara diam-diam. Meskipun saat itu Sora masih berpacaran dengan Insung.
Di sisi lain, Insung sedang mendapat kabar dari ibunya, di mana ayah Insung tak sengaja membuat lecet mobil impor yang mahal dan biaya yang harus ditanggung sangatlah mahal. Insung pun curhat kepada Jisoo. Kemudian ia tak sengaja melihat kuis di TV, di mana pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang besar. Akhirnya Insung mengikuti tes untuk ikut dalam kuis tersebut. Karena kemampuan superiornya, Insung mendapatkan nilai sempurna dengan jawaban yang ia pilih. Insung pun masuk ke dalam acara TV, di mana ia mengikuti kuis tersebut. Yang hal itu secara tak sengaja disaksikan Sora. Insung berhasil menjawab sempurna semua jawaban, hingga ia tak menyisakan poin sedikit pun untuk peserta lainnya. Insung akhirnya bisa membawa hadiah senilai $5.000. Insung kemudian memberikan semua uang itu untuk kedua orang tuanya. Ibu Insung bertanya mengapa Insung tak mengajak Sora. Insung hanya menjawab bahwa Sora sedang sibuk. Sepulang dari kampungnya, Insung diberi minuman dari ibu Insung untuk Sora. Ia pun membawa minuman itu kembali ke Noryangjin. Sesampainya di tempat tinggalnya, Insung menaruh minuman tersebut dalam lemari pendingin. Akan tetapi, pendengaran tajamnya mendengar sesuatu yang ganjil di kamar Sora. Ia pun mendobraknya dan menemukan Sora dalam keadaan sakit dan lemas. Ia pun menggendong Sora berlari menuju rumah sakit. 여기요. Insung pun juga menggantikan kerja Sora sebagai pianis kala itu. Sora yang terbangun dari pingsannya langsung pergi menuju tempat ia bekerja. Di sana ia menemukan Insung yang tengah menggantikannya. Ia pun berterima kasih atas hal itu. Sora kemudian mengajak Insung untuk makan. Akan tetapi, di luar restoran, mereka bertemu Taeyi dan polisi yang bernama Gungmu itu. Gungmu kemudian mengajak Sora untuk pergi makan. Begitu juga dengan Taeyi. Mereka makan secara terpisah bersama pasangan mereka masing-masing. Semenjak saat itu, Sora dan Insung sering sekali termenung. Hubungan kasih mereka dan pasangannya seakan tak bahagia. Suatu ketika, Insung teringat akan janji yang pernah ia buat dengan Sora, di mana mereka akan bertemu di suatu tempat jika mereka sudah tak saling menghubungi lagi. Tempat itu adalah sebuah taman kecil yang sepi. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk pergi ke sana. Dan di sana mereka bertemu secara tak sengaja. Di sana mereka berdua terlihat senang dan mereka juga bisa saling berbicara. Sepulang dari tempat itu, mereka bertemu Gungmu dan Taeyi, di mana mereka tengah menunggu Insung dan juga Sora. Kala itu Insung dimarahi oleh Taeyi. Insung pun dengan jantan berkata bahwa ia selama ini masih mencintai Sora. Sontak saja, Taeyi menampar Insung dan pergi sembari menangis. Tak begitu dengan Gungmu. Pria baik hati itu hanya tersenyum dan memberikan vitamin untuk Sora. Ia tahu bahwa selama ini Sora kekurangan nutrisi karena ia sibuk bekerja dan belajar. Ia pun pergi dengan perasaan yang tak baik-baik saja. Malam itu, Sora mengajak Insung bertemu di atap. Sora berkata, ia juga masih mencintai Insung. Mereka pun akhirnya berpelukan mesra. 그러면은 여기 잠깐 기다리고 있어. 내가 바로 가서 저 우산 갖고 올게. 안 갖고 와요. Hal yang sama juga dirasakan Taeyi dan Gungmu. Suatu malam, Taeyi tengah mabuk di sebuah restoran. Ia mengganggu kenyamanan orang sekitar, sehingga pihak rumah makan itu harus menelpon polisi untuk mengamankan Taeyi. Gungmu akhirnya datang ke tempat itu. Ia terkejut melihat wanita itu adalah Taeyi. Ia pun mencoba menenangkannya, dan Taeyi menangis dalam pelukan Gungmu. Mereka berdua akhirnya semakin dekat, dan Taeyi mengungkapkan bahwa ia menyukai Gungmu. Di sisi lain, Insung tengah menggigil tak karuan. Ia melihat wajahnya dalam cermin yang kala itu muncul bercak kemerahan. Keesokan pagi, Insung mendatangi dokter untuk memeriksakan keadaannya. Dokter tersebut berkata bahwa Insung tengah menderita efek samping dari percobaannya. Ia juga memberi obat agar ia bisa sembuh. Namun, kelebihan yang ia punya juga akan hilang. Insung kala itu tak langsung meminum obat itu karena ia masih punya tujuan yang lain, yaitu menjadi seorang polisi. Di hari yang sama, Sora telah lulus ujian kuliahnya. Ia pun bergembira atas hal itu. Ia berniat memberitahu Insung kebahagiaannya.
Sesampainya di tempat Insung, ia terkejut kala menemukan kekasihnya tengah sakit. Ia pun pergi menemui Jisup untuk menanyakan kejadian sebenarnya yang dialami Insung. Ia akhirnya menceritakan semuanya kepada Sora. Di kemudian hari, sambil menahan sakit, Insung mengikuti tes kepolisian. Kala itu, ia mendapat kabar jika Sora masuk rumah sakit karena sebuah kecelakaan. Ia pun langsung pergi bergegas menemui Sora. Saat itu Sora telah tersadar dari pingsannya, akan tetapi Insung malah pingsan di tempat itu akibat efek samping yang ia derita. Insung akhirnya tersadar dan sembuh dari sakitnya akibat ia meminum obat anti efek samping itu. Ia pun akhirnya menjadi normal seperti sedia kala, di mana ia berkacamata dan mempunyai fisik yang lemah. Akan tetapi, Sora selalu menemani kehidupan Insung dengan gembira. Mereka menjalani kehidupan seperti sebelumnya, namun bahagia.